I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cindy Kurnia Putri dengan NPM A1A022057 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi di video kemarin kita sudah membahas materi bab 4, selanjutnya kita akan membahas materi bab 5. Nah, di bab 5 ini materinya mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Itu ada 3 bagian. Yang pertama itu konsep manajemen mutu dengan sekolah menengah. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan. Yang ketiga, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama itu konsep manajemen mutu sekolah. Jadi sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas yang mengatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP nomor 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah atau SMP, SMA atau SMK guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah teman-teman, bisa kita lihat pada gambar di samping ini ada sasaran mutu pendidikan, itu ada 3, input, proses, dan output. Yang pertama itu input, kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dana pendukung cukup. Yang kedua itu ada proses, ada metode dan pengujian efektif, organisasi, manajemen administrasi baik, hubungan masyarakat atau industri erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif, pengendalian mutu efektif. Yang di output itu ada nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, ketersiapan dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat tinggi. Selanjutnya itu ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Nah, bagaimana sih caranya, hal-hal apa yang akan dilakukan? Jadi hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah yang pertama itu memahami fungsi-fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua itu memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang ketiga itu memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Dan yang kelima, memahami tuntunan kebutuhan peserta didik. Yang keenam itu memiliki visi dan misi. Selain itu ada sasaran hasil mutu pendidikan, itu ada 6. Yang pertama, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Yang keenam, tanggung jawab sebagai warga negara bangsa. Nah, selanjutnya itu ada dimensi mutu sekolah, itu ada 6 juga. Yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang keenam itu mengesankan atau favorit. Nah, selain itu juga ada fokus manajemen sekolah menengah, itu ada 4. Yang pertama, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang ketiga itu implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Yang keempat itu implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Selanjutnya itu ada standar pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembayaran, dan standar penilaian pendidikan. Nah teman-teman, itulah dia video penjelasan bab 5. Semoga teman-teman semua mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.